Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, kita bisa berkumpul kembali dalam acara aksi nyata modul 1.4, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Isa Andriani SPD, calon guru penggerak angkatan 6 UPTD SPF SD Negeri Gunung 1 Kota Tegal. Insya Allah kita dalam kondisi sehat. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita lantunkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya insya Allah akan mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara yang pertama, pembukaan diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi seluruh rangkaian acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak suatu kurang apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepada Ibu Mardiati SPD, Kepala UPTD SPF SD Negeri Gunung 1 Kota Tegal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari Sabtu tanggal 5 November 2002 kita melakukan pelaksanaan kegiatan daripada guru kami, yaitu Ibu Isa Andriani, yang telah
melaksanakan suatu tugas, yaitu sebagai calon guru penggerak yang nantinya Ibu Lisa ini akan menjalankan suatu kegiatan-kegiatan yang harus dijalani selama 9 bulan. Untuk itu, kepada Bapak dan Ibu yang dikiranya untuk menghadiri undangan daripada Ibu Lisa dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengalaman yang positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4. Bapak dan Ibu dari SD 01 dan dari SD 02 sudah kiranya untuk menyimak, memperhatikan dan bisa insya Allah nantinya mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Lisa ini. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa nantinya guru penggerak ini adalah calon pemimpin kita, yaitu akan bisa dijadikan kepala sekolah ya. Namun untuk bisa menjadi kepala sekolah perlu kegiatan seperti ini. Jadi kita tolong didukung kedua belakang. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Semoga Ibu Lisa Andriani insya Allah bisa melaksanakan dengan baik, lancar dan bisa berhasil sampai lulus nanti 9 bulan. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Bapak Ibu dan Bu Lisa, monggo diisi dan mohon maaf barangkali berbeda selaku yang diwakili tidak bisa selesai ya Bu Lisa karena ada kegiatan lain di sekolah yang dikerjakan. Monggo panjenengan sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu SPG selaku Kepala SPG Negeri 01 Kota Tegal. Acara berikutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan sinyata modul 4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Lisa Andriani, calon guru penggerak angkatan 6 UPTD SPF SD Negeri 01 Kota Tegal. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, tak lupa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini, hari tanggal 5 November tahun 2022, kita semua dapat berkumpul dalam program aksi nyata saya, aksi nyata modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 6 berkewajiban untuk menyebarluaskan apa itu budaya positif di sekolah ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang seperti ini. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD 01, Ibu Marta SPG, kepada seluruh dewan guru SD 01, kepada guru SD 02 beserta terima kasih atas kehadirannya untuk
mendengarkan pemaparan laksanakan dari saya selaku calon gubernur angkatan 6 2023. Baik Bapak Ibu, sebelum pemaparan dari saya ada sedikit pantun. Petik bunga di hari Kamis, mekar wangi hiasan kaki. Bapak Ibu guru yang baik hati, mari bersama belajar budaya positif. Pergi ke alun-alun naik baca, makanya ayo aji sabar kata. Luangkan waktu meski sejenak, silakan simak pemaparan saya. Itu pantun untuk membuka pemaparan dari saya. Kemudian mengapa saya harus memaparkan aksi nyata tentang budaya positif? Nah, ini adalah beberapa apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda, di lingkungan kita sebagai politik, tepatnya langsung ya di SD 01. Pentingnya adalah tadi menjadi salah satu syarat penting bagi kita untuk memberikan manfaat sekaligus menerapkan saya selaku guru penggerak nilai dan guru penggerak. Otomatis kalau kita bisa menerapkan budaya itu maka akan terjalin akan tercipta suasana yang positif yang diciptakan seperti menerapkan 5S, ada senyum, sapa, santun, salam, sopan kepada sesama dengan guru juga pada siswa. Kemudian apabila ini menjadi suatu kebiasaan tercipta terus menerus, maka ini yang dinamakan budaya. Jadi seperti suatu ada yang kurang kalau kita tidak melaksanakannya. Maka dari itu hal ini akan membuat perubahan suasana dan karakter yang positif bagi kita sebagai guru juga sebagai siswa, bagi siswa-siswa kita. Kemudian sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan Anda saat ini? Jelas, terutama saya sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu sebagai seorang pendidik juga, yaitu dengan memulai dari diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita akan bisa menyampaikan kebaikan, aura yang positif kalau kita sendiri beraura negatif begini. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Saya selalu berusaha berpikir positif setiap menghadapi suasana. Bagaimanapun suasananya kita harus berpikir positif. Kemudian dengan adanya nilai positif dalam diri saya, dalam diri Bapak Ibu guru, otomatis dengan sendirinya itu akan berdampak, akan terpancar sendiri aura positif itu kepada anak-anak kita. Sehingga tadi semisal di kelas terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita tetap senang, kita tetap sabar membimbing anak-anak kita untuk mencapai, menuntut mereka menaiki tangga berhasil. Inilah yang dinamakan bahwa kita harus bisa menciptakan budaya yang positif. Kemudian apa saja yang menjadi latar belakang kenapa budaya positif itu penting sekali kita adakan atau kita ciptakan di sekolah kita. Yang pertama tadi, sekolah harus mampu menciptakan kenyamanan. Jelas bagaimana seseorang siswa itu bisa menerima materi pembelajaran dari kita. Kalau lingkungan sekolahnya, lingkungan kelasnya itu tidak menjamin, kelasnya kotor, mungkin bangunan sekolahnya sudah hampir roboh, itu jelas kurang mendukung proses pembelajaran anak-anak. Sehingga sekolah harus menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian memberikan kemerdekaan untuk hidup bagi mereka dari segala macam bentuk penindasan, bullying, kekerasan dalam siswa ataupun kita sebagai guru kepada siswa. Kemudian sekolah juga harus berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suasana yang penuh keharmonisan dan pembiasaan yang positif. Tadi anak datang salam pada gurunya, senyum, sesama rekan guru kita saling senyum, berjabat tangan, kemudian bertutur kata yang baik. Salah satu contoh-contoh budaya positif yang bisa kita berikan di sekolah kita kepada siswa-siswa kita. Kemudian ternyata
masih banyak lingkungan sekolah yang belum memberikan keleluasaan kepada siswa. Mereka masih tertekan oleh budaya negatif. Jadi siswa menghindari pelanggaran itu karena takut, karena ada unsur paksaan dari kita sebagai guru ataupun dari temannya ataupun dari pihak-pihak lain. Akibatnya siswa melakukan kebaikan itu karena unsur paksaan, tidak timbul dari dalam diri mereka sendiri. Jadi belum ada kesadaran mereka untuk melakukan dengan baik. Kemudian timbul lainnya peraturan yang mereka lakukan tidak berasal dari kesadaran hati berkorban. Peraturan ini kemudian kalau tadi menjadi kebiasaan, tetapi masih dalam ketakutan dan hanya sekedar mencari perhatian dari guru. Saya mau berbuat baik supaya guru A itu baik sama saya sama saya itu. Mereka masih sebatas itu. Nah, kemudian tujuan saya memaparkan budaya positif ini antara lain yang pertama, supaya kita dapat memahami makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan kita, tepatnya di SD nomor 1 Kota Tegal. Kemudian dapat memahami pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Kemudian dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan teori motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya, baik di lingkungan sekolah, di kelas maupun nanti siswa di lingkungan mereka masing-masing. Kemudian dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Selanjutnya, melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. Kemudian dapat menjelaskan kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu punya 5 dasar kebutuhan. Apa saja nanti akan dibahas. Dan tindakan baik murid maupun guru. Kemudian dapat menganalisis dampak atau akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut. Kemudian dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Tujuan selanjutnya dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Kemudian dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang itu kurikulumnya sudah sebagian menggunakan implementasi kurikulum merdeka atau IKM bagi kelas 1 dan kelas 4. Tahun-tahun berikutnya adalah kelas 2 dan 5, kelas 4 dan 6. Nanti akan menyusul. Kemudian dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu apa saja, nanti akan dibahas. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Budaya positif itu apa saja? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam ada restitusi dan segitiga restitusi. Apa saja nanti kita akan bahas Bapak Ibu satu persatu. Ya, kita mulai dari yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada sebuah teori kontrol dari Dr. William
Kaiser, yaitu seorang psikiater dan pendidik dalam teorinya yang berjudul teori kontrol, yang kemudian hari itu berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi atau salah persepsi tentang makna kontrol itu apa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita itu kadang sering memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalkan A, kamu harus begini, B harus begini. Itu secara tidak langsung kita sering melakukannya Bapak Ibu sebagai guru. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kita sebagai guru itu kadang membujukkan, ayolah dikerjakan tugasnya. Kan guru Pak Guru sudah memberikan sekian lama waktu kepada kalian. Jadi dibujuk dirayu itu suatu bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi untuk suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Tetapi dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid kita tidak akan lagi mau melakukannya. Mungkin pada saat ini mau, tapi mungkin beberapa waktu kemudian dia tidak mau lagi melakukan itu. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ada unsur ketergantungan. Kalau si guru itu tidak ngomong A, maka sisanya tidak mau melakukan. Kemudian ilusi yang ketiga adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik, nah kita juga sebagai guru, Bapak Ibu guru sering mengkritik murid-murid kita. Dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Jadi kadang ada kita harus berhati-hati ya dengan omongan kita. Maksud kita tuh baik mengkritik murid kita, tapi malah mereka menganggapnya sebagai apa? Ejekan mungkin ya, yang bukan malah semakin memotivasi diri mereka, tapi malah semakin mendownkan mental mereka sebagai murid. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi, kenapa guru saya ngomong seperti ini ya? Nah, jadi mereka tangkapannya lain. Jadi apa yang kita inginkan itu adalah kritik dan saran yang membangun, tetapi murid itu belum tentu terima seperti itu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi ada mungkin ya, kita tidak dengan bahasa yang meluap-luap, dengan tutur kata yang halus, tapi bahasa sini apa? Mencelekit ya. Jadi halus tapi mencelekit. Kemudian ilusi yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai guru, sebagai orang yang dituakan, sebagai orang tua siswa di sekolah, itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu ternyata tidak efektif. Nah, makanya tadi perlu adanya suatu budaya positif yang benar-benar datang dari kesadaran para murid, juga kita selaku guru. Nah, selanjutnya tadi kita berbicara tentang disiplin. Nah, sebenarnya apa sih makna disiplin itu? Kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan kata
aturan. Karena disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau anak kita, murid kita itu datang terlambat, kebanyakan dari kita pasti akan memberikan hukuman. Walaupun hukuman itu ringan, sedang, sampai hukuman berat misalkan. Karena tadi padahal itu sungguh berbeda antara hukuman dengan disiplin, itu dua hal yang berbeda sesungguhnya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi kita mendisiplinkan anak tidak harus dengan hukuman. Tetapi tadi dengan alternatif terakhir, kalau kita dengan cara-cara yang halus, dengan tutur kata yang halus, dengan penyampaian yang halus, penyampaian yang sopan, gitu. Tetapi murid kita tetap tidak menghiraukannya, tetap tidak mau nurut lah istilahnya. Maka hukuman itu dijadikan sebagai alat yang terakhir. Jadi selagi kita bisa ngomong baik ke murid, maka jangan melakukan tindak kekerasan kepada murid. Mungkin guru-guru zaman dulu nyeweng, jewer, neplak, mukul dengan penggaris itu hal yang biasa. Dan tidak ada satupun orang tua yang protes. Tetapi kalau itu kita lakukan sekarang, jelas itu sudah tidak toleransi lagi. Ya, karena kan tadi kurikulumnya sudah merdeka. Anak diberi keluasan. Kemudian anak itu terlahir sesuai dengan kodrat zaman dan alamnya. Zamannya kita, Bapak Ibu sekolah, era tahun 80-an sama era tahun milenial, yang era 4.0 itu jelas sudah berbeda. Kemudian alamnya jelas. Dulu kita sekolah berjalan kaki ya, Bapak Ibu. Berjalan kaki melewati sawah-sawah, kebun, alamnya sejuk. Masih sedikit sekali kendaraan yang berlalu lalang. Sekarang anak-anak disuruh jalan, mungkin tidak mau, mintanya diantar. Biar gasik lagi, pakainya ke Gojek. Ya, jadi sudah alam dan zamannya sudah. Kita nggak bisa menyamaratakan mereka, hidupnya kita dengan hidupnya mereka sekarang. Kemudian dalam budaya kita itu makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan jadi kenapa kamu datang terlambat? Ya Bu, saya bangunnya kesiangan. Itu kan anak ngomong mungkin dalam keadaan yang tadi, aduh, masih guru saya nanti masa dia dimarahin, nanti saya disini. Jadi mereka sudah tidak nyaman ya. Kemudian Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu menciptakan murid yang merdeka. Yang syarat utamanya adalah harus kita disiplin, tapi tetap kita berikan kebebasan kepada anak, tapi kita sebagai guru tetap menuntun supaya mereka tetap dalam koridor yang benar, tidak istilahnya belandra ke sana kemari. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, disiplin yang memang datang dari dalam diri siswa atau dari intrinsiknya siswa. Disiplin intrinsik, bukan dari tadi paksaan guru, paksaan teman-teman, atau mungkin paksaan orang tua di rumah. Ayo kamu cepat berangkat, nanti kamu terlambat sekolah, dimarahin ya. Itu kamu dari orang tua atau teman-temannya, ya kok sini telan sih, makanya saya sih. Nah itu mungkin ya. Jadi datang tepat waktu, mereka mengerjakan tugas dari kita itu benar-benar dari kesadaran diri, dari hati nurani mereka sendiri ingin menjadi lebih baik. Kemudian jika tidak memiliki motivasi internal, maka pihak lain itu perlu mendisiplinkannya. Maka memerlukan pihak lain untuk memberikan motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Jadi kita sebagai guru pun perlu memiliki motivasi intrinsik. Ya. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita, ingin mengajarkan materi semaksimal mungkin.
ingin murid kita pintar, tapi di samping pintar juga punya tata krama yang baik, punya sopan santun yang baik, punya budaya positif yang baik. Pemikiran Kiai Jardiwanto ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diana mengatakan bahwa arti dari kata disiplin dari bahasa Latin disiplina artinya belajar. Nah, ternyata disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu guru, bukan hukuman. Kata disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah tadi menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan tadi mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang baik seperti tanggung jawab, disiplin, kemudian nilai keagamaan. Itu adalah beberapa nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kemudian, tadi saya bilang ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi kita itu punya tujuan. Bapak Ibu pasti punya tujuan gitu, Ge. Jadi kita itu terlahir sebagai hamba Allah itu di sini mau apa sih ya? Kita juga punya tujuan. Nah, kita juga ingin menanamkan kepada anak bahwa kamu terlahir sebagai manusia di dunia itu punya tujuan. Tidak sekedar bahasa Jawa apa Bapak Ibu? Jadi wong-wongan, ya. Wong-wongan tok ya. Tuan dalan ya. Tapi kita punya tujuan. Apa sih tujuan kita? Kemudian ada beberapa istilah ini telah memiliki nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya sekarang yang terkenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Itu adalah lagunya ya, mungkin bisa dilihat di YouTube, di kanal YouTube itu sudah ada lagu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Bapak, Ibu, guru, juga wali murid, juga siswa, kalau panjenengan naik tangga ya, ada stiker tentang nilai profil pelajar Pancasila di situ nomor 1 sudah ada. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jelas kita sebagai hamba itu punya agama, punya kepercayaan. Ya, kita itu makhluk beragama, ya, makhluk beragama. Kalau bukan beragama ya seperti ya aliran-aliran yang pada zaman dulu ya, ateis, tidak beragama. Kemudian mandiri. Nah, kita ingin membentuk siswa kita jadi orang yang mandiri. Jadi mereka itu ya, saya sudah kelas 6. Saya sekarang bukan lagi anak TK, sekarang kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3. Mereka sadar diri, mereka mandiri. Tanpa disuruh gurunya masuk, mereka sudah berbaris untuk menyiapkan diri. Kemudian gurunya di depan, mereka sudah tindakan otomatis saling masuk satu-satu, mandiri. Kemudian tadi tanpa dibimbing, misalkan di rumah putra-putri panjenengan, tanpa dibimbing, oh ya pukul sekian sudah bangun untuk mandi, sholat subuh dan sebagainya, belajar termasuk. Kemudian bernalar kritis. Nah, anak-anak sekarang, Bapak Ibu guru, jelas beda dengan zamannya kita, dengan eranya kita. Anak-anak sekarang itu tadi kalau kita ngomong A, kita ngomong kamu berhenti melakukan ini. Nanti mereka, kenapa sih Bu? Kenapa sih Pak? Kok saya nggak boleh? Kok itu boleh? Jadi mereka apa yang kita bilang jangan, mereka itu balik bertanya apa alasannya, kenapa saya tidak boleh. Kemudian berkebinekaan global, jelas kita adalah warga negara Republik Indonesia yang terdiri atas beragam suku, bangsa, agama. Jelas kita hidup nggak usah jauh-jauh, kita satu kota Tegal saja itu ini ya, satu ruangan ini Bapak Ibu guru asalnya berbeda-beda. Masih satu kota Tegal saja bahasa daerahnya beda-beda ya Bapak Ibu guru, beda-beda. Jadi kadang si A
satu ngomongnya sisir, satu ngomongnya jungkat, satu ngomongnya apa ya Bona? Garu. Ya, padahal bendanya satu. Itu baru satu kota Tegal, beda desa. Apalagi satu wilayah Republik Indonesia. Maka tadi kita harus mengakui keberagaman. Saya sering ngomong anak-anak mungkin kalian kalau di kelas kita masih satu keyakinan Muslim semua. Kita masih satu suku bangsa, Jawa, satu suku Jawa. Nah kalau kamu nanti ke SMP, ada teman kamu yang Chinese, ada yang agamanya Hindu, ada yang agamanya Kristen, Katolik, dan kamu itu harus menghargai mereka. Kamu mau kelompok, jangan hari Minggu aku mau ibadah. Nah teman kamu yang Muslim, nah itu. Kalau sekarang kamu enak saja mau kelompok hari apa, jam berapa bisa. Kalau SMP tadi kita butuh toleransi yang tinggi. Kemudian bergotong royong jelas, karena sekarang tadi ya merdeka, tapi merdeka yang bukan berarti aku mau bergerak sendiri, enggak. Kita juga butuh yang namanya kerjasama, ya, guyub rukun. Kita sebagai guru contohnya, terima kasih untuk program saya juga membutuhkan kolaborasi dari Bapak Ibu Guru SD 01. Tanpa mereka juga hari ini tidak akan terjadi, tidak. Jadi semua stakeholder sekolah itu semua kita saling mendukung. Anak juga diajarkan bergotong royong. Kemudian kreatif. Nah, sekarang itu era milenial. Kalau anak-anak kita nggak kreatif, maka tadi guru ngomong A, ya dia cuma melakukan A. Dia nggak punya inisiatif, nggak punya ide untuk saya mau berbuat ini, saya mau buat ini. Nah, contohnya di kelas rendah disuruh membuat kolase. Nah, saya melihat ke kelas rendah. Karena saya kelas tinggi, kelas rendah saya pas istirahat saya lihat ke kelas rendah. Mereka buat kolase, wah, dengan apa ya, berbagai macam bentuk menggunakan bahan, ada biji-bijian, ada dengan daun-daunan, ada dengan guntingan kertas, dengan apa ya itu ya serbuk bambu dan sebagainya. Jadi kreatif sekali mereka, siswa-siswa kita. Walaupun masih di kelas rendah harapannya. Kemudian sekarang kita berbicara tentang yang namanya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Satu persatu Bapak Ibu kita bahas. Tadi ya, Diana Gosen dalam bukunya Instruction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu, ternyata di latar belakangnya ada 3 nih. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak, nanti sore kalian berangkat latihan drum band. Bagi anak-anak yang sudah sadar diri, maka mereka dengan senang hati berangkat latihan drum band. Tapi kalau yang masih ada rasa takut, aku mau berangkat apa enggak ya? Nanti kalau nggak berangkat, nanti guru marah. Nanti yang ngajar misalkan gurunya, nanti marah. Bisa berangkat bisa. Jadi karena tadi ada rasa tidak nyaman, jadi makat tapi terpaksa. Ini tingkat yang paling rendah dari suatu perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Jadi segala sesuatunya ada juga ya. Kita sebagai manusia juga mengenal beberapa karakter. Ada orang yang kalau tidak mendapatkan imbalan maka kerjanya males-malesan. Kemudian ada yang apa ya, istilahnya apa ya, kalau sekarang zamannya apa namanya, pansos ya. Jadi cari muka saja di hadapan atasan. Nah kita selaku dewan guru, kalau di situ satu ya tidak ada seperti itu, alhamdulillah. Guru-gurunya tidak ada yang cari muka, mereka bekerja termasuk saya juga tidak berdasarkan imbalan, tapi semua baik penjaga, tenaga pendidik, kepala sekolah semua bekerja atas karena tanggung jawab, bukan karena imbalan atau penghargaan dari sesama guru ataupun wali murid ataupun siswa. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi tadi kita ini pengennya ada di posisi yang nomor 3 ya. Jadi karena benar-benar ingin menjadi orang yang baik. Jadi entah itu kita dilihat sama orang atau tidak, kita tetap berbuat baik. Kan sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah nanti di akhir nanti akan diperhitungkan ya. Walaupun sekecil buah
apa ya, biji buah anak yang paling kecil. Jadi walaupun sekecil apapun, mungkin kita selama di dunia anggapnya itu bukan berbuat kebaikan, tapi ternyata setelah nanti kita kembali ke kehidupan yang benar-benar abadi, ternyata itu diperhitungkan. Mungkin di depan Allah itu adalah kebaikan. Ini kita mungkin tadi hanya nyingkirkan kabel sedikit, mungkin mau buat lewat, itu bagi kita mungkin sepele, tapi tadi mungkin kalau kita nggak menyingkirkan, ada orang yang keserempet dan jatuh. Nah, yang kita anggap sepele mungkin itu adalah kebaikan, tapi yang kita anggap baik bisa saja itu malah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi intinya harus ikhlas. Kemudian apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi Bapak Ibu Guru, diharapkan nanti setelah saya memaparkan ini, saya mencoba untuk mengimplementasikannya pada murid-murid saya. Pada saat ada murid kita yang mengalami masalah, entah itu datangnya terlambat, senangnya guyonan di kelas, senangnya ngecek orang tua dan sebagainya, kita itu diajarkan untuk menjadi orang yang santun, tidak dengan emosi yang meluap-luap. Ditanya penyebabnya apa, kenapa kamu melakukan itu, kemudian kenapa kamu berbuat seperti itu, apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu. Kita biasakan untuk apa ya, mungkin kalau zaman dulu itu kerjaannya guru BK ya, guru bimbingan konseling, guru PP. Tapi sekarang itu ya tidak hanya di sekolah-sekolah SMP, SMA, tapi kita di sekolah dasar pun tadi sebagai guru harus menjadi konseling. Jadi kita lebih apa ya namanya, diajarkan untuk sabar dalam menghadapi kasus-kasus yang dialami oleh murid-murid kita. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, itu kata Johnson Gosen tahun 1996. Kemudian kalau hukuman itu lebih bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Mereka tidak tahu, semisal mereka salah kostum, tidak menggunakan seragam olahraga. Nah, mereka tidak tahu apa yang akan diberikan oleh hukuman guru PJOK kepada mereka. Hukuman sifatnya satu arah dari pihak guru. Itu. Kemudian murid hanya menerima tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Sementara disiplin adalah bentuk konsekuensi, sudah terancana dan sudah disepakati, dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Dihukum oleh penghargaan. Nah, oleh Alfikol mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cole, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi, anak bisa menulis sendiri, Bapak Ibu, anak bisa mengeja kata sendiri, itu adalah sudah suatu bentuk penghargaan. Ini menurut Alfikol. Kemudian Cole selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan berhasil pengamatannya tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi kita sebagai guru atau murid sebagai orang tua di rumah kadang memberikan penghargaan kepada anak-anak kita, tetapi itu malahan bisa menimbulkan beberapa dampak, beberapa akibat. Yang pertama adalah penghargaan itu tidak efektif. Jadi gini, semisal
dalam kegiatan lomba bulan bahasa kemarin pada bulan Oktober, Bapak Ibu guru ngomong, anak-anak nanti akan diadakan lomba bulan bahasa. Untuk kelas rendah itu storytelling. Storytelling apa Bu? Nah, anak-anak pasti tanya, ya karena kan bahasanya kan asing ya. Menceritakan kembali. Oh, menceritakan kembali. Nah, itu kemudian apa? Bu, ada hadiahnya Bu. Nah, kemudian kita selaku guru ngomong ada hadiahnya anak-anaknya. Hadiahnya nanti buku dari ibu atau hadiahnya pulpen dari ibu guru. Anak-anak sudah tahu nanti kalau saya menang dapatnya cuma pulpen. Akhirnya mereka malah apa? Males-malesan. Lah, hadiahmu pulpen. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Contoh, pasti di kelas kita ada murid yang pandai. Kemudian kita memberikan semacam reward ujian. Nah itu malah menimbulkan apa? Kecemburuan bagi siswa yang lain. Iya. Kayak sing senang di dalam dengan guru nih. Kayak si A, sing senangnya oleh julukan hebat. Jadi bukannya penghargaan kita berikan orang itu malah memberi kebagusan, malah tadi menimbulkan merusak hubungan sesama siswa jadi tidak baik. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Tadi anak yang begini, kita beri dulu anak-anak tolong kerjakan tugas ini, nilai lambat dikumpulkan besok. Yang tepat waktu akan guru beri tambahan nilai atau akan guru berikan reward. Nah kemudian tadi anak-anak yang mereka hanya mengasuhnya karena ada rewardnya, ada hadiahnya, malah mereka dia gitu ketua sama-sama kerjakan ngomong baik, nanti saja itu. Jadi penghargaan justru mengurangi ketepatan dalam tadi pemberian tugas. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi tadi karena anak sudah tahu penghargaan mau dapat apa, jadi malah mereka itu tadi tidak punya motivasi, malah bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas yang kita berikan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas tadi karena tahu nanti lomba bulan bahasa palingan hadiah misalkan 1 pak buku, anak-anak jadi palingan sih menang bisa jinak-jinak ya. Kadang kan anak-anak ya, bapak ibu yang seperti itu palingan sih menang kak, si menang palingan bisa kok rasa apik-apik. Nah itu anak-anak itu. Kemudian penghargaan menghukum. Jadi bukannya tadi anak-anak senang, tapi malah seperti mendapatkan beban. Misalkan saya selaku wali kelas 6 memberikan hadiah ke anak si A. Si A itu malah jadi beban. Jadi apa ya? Kono si mulai siji, si maju. Bisa mana bisa ya? Jadi kayak dihakimi dulu oleh teman-temannya juga sadar-sadar kita ya. Karena tadi sudah ada labelnya. Kemudian motivasi dalam diri atau intrinsik. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini alhamdulillah sudah saya praktekkan Bapak Ibu. Nanti saya harapkan Bapak Ibu wali kelas 1 sampai 5 bisa mempraktekannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, inilah. Ini yang sudah saya lakukan. Kemudian seseorang alasannya akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena mengandung nilai kebajikan, nilai yang baik. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan. Jadi tadi namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas karena diyakini bersama, kemudian yang baik-baik diambil dijadikan suatu keyakinan. Contoh misalnya begini, saya ingin hadir tepat waktu. Itu tadi karena tidak ada unsur paksaan. Kemudian saya ingin menjadi orang yang lebih baik, saya ingin menjadi anak yang baik, saya ingin kelasnya rajin, ingin kelasnya rapi, bersih. Itu adalah contoh-contoh yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu hindari kata jangan, hindari kata tidak, hindari kata dilarang. Misalkan berhenti mengejek teman, berhenti berbicara di dalam kelas misalkan. Nah, ini salah satunya adalah mewujudkan budaya positif di kelas melalui keyakinan kelas. Tujuannya ini menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, kemudian menumbuhkan nilai profil Pancasila tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Ada
ada mandiri, ada kontrol dan sebagainya. Kemudian meningkatkan semangat belajar siswa, melatih tanggung jawab dan disiplin siswa untuk senantiasa melakukan budaya positif dimanapun dan kapanpun. Nah, tolak ukurnya apa sih Bapak Ibu Guru? Kenapa kita perlu membudayakan budaya dengan kesepakatan kelas, dengan keyakinan kelas? Yang pertama adalah tadi kita membuat kesepakatan kelas. Tadi ya, misalkan berhenti datang terlambat, kemudian ingin kelas rapi. Nah itu setelah jadi kita pasang di dinding kelas. Kemudian siswa dapat mengaplikasikan atau menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan terus-menerus dalam proses belajar. Nah, pembentukannya bagaimana? Tadi keyakinan kelas lebih bersifat abstrak, tidak kelihatan, tidak konkret, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi ya Bapak Ibu Guru saya ngomong hindari kata tidak, hindari kata jangan, hindari kata dilarang. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi bukan hanya pemikiran dari guru, tapi dari siswa. Kamu pengennya apa nih kelasnya kita? Pengennya kita di kelas ini mau melakukan apa coba anak-anak? Kita berembuk bareng-bareng. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak monoton. 1 tahun keyakinan kelasnya itu bisa saja di akhir semester 1 kita ganti ya, disesuaikan dengan kondisi anak. Jadi tidak paten tapi dinamis, bisa berkembang. Kemudian prosedurnya, tata caranya adalah tadi mempersilahkan warga sekolah atau murid bercurah pendapat, urun pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas itu dapat melihat tulisan dari anak-anak yang lain, dari temannya. Oh, teman saya ingin kelasnya bersih, si C ingin kelasnya tertib, si D ingin kelasnya indah, dia banyak hiasannya. Itu adalah pendapat-pendapat mereka. Contohnya adalah susunan keyakinan kelas sesuai prosedur. Contoh negatifnya gini, jangan berlari di kelas atau koridor. Positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Itu contoh yang namanya keyakinan kelas. Nah, kemudian ditinjau kembali apakah pendapat mereka itu yang sama Bapak Ibu, kita jadikan yang namanya kesepakatan kelas. Tinjau ulang tadi sudah. Nah, ini prosesnya yang saya lakukan di kelas khususnya. Jadi saya akan dulu sebentar tentang apa keyakinan positif. Kemudian setelah itu saya memberikan kertas untuk mereka menuliskan pendapat mereka, apa yang mereka inginkan di kelas mereka. Saya pandu tiap kelompok. Nah, mereka mulai menempelkannya di papan tulis. Kemudian sebagian ada yang ditempelkan yang di ini, yang gambar ini adalah yang sudah sama dengan temannya. Anak menuliskan, jadi bukan saya menuliskan Bapak Ibu, tapi anak sendiri. Saya hanya menuntun, karena tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut. Nah, ini keyakinan kelas 6. Mereka menempel di papan tulis keinginan-keinginan mereka, keyakinan mereka yang mereka anggap baik. Kemudian Bapak Ibu Guru setelah semua menuangkan keyakinannya diambil yang sama, kemudian kita jadikan kesepakatan kelas dan semua harus menandatanganinya, termasuk saya sebagai wali kelasnya. Jadi itu yang di kertas putih itu adalah tanda tangan satu kelas 6 beserta tanda tangan saya sebagai wali kelas 6. Nah, ini
sudah dipasang di dinding kelas, keyakinan kelas 6. Nah ini kita berfoto bersama menunjukkan ini loh keyakinan kelas kita, keyakinan kelas 6. Nah, selanjutnya ini adalah tentang tadi yang saya sebutkan di awal Bapak Ibu Guru. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kelangsungan hidup, jelas. Pengennya hidup terus ya Bapak Ibu Guru, pengennya kayak mati, tapi kan ya suatu saat pasti meninggal. Pengennya hidupnya tuh aman-aman saja, damai-damai aja, nggak ada masalah, tapi ya tidak bisa. Karena hidup itu adalah perjuangan demi perjuangan. Jadi perjuangan selesai satu untuk meraih perjuangan yang berikutnya. Contohnya Bapak Ibu Guru atau wali murid datang dari rumah ke sekolah, itu kan butuh perjuangan untuk mencari perjuangan selanjutnya, ya itu ya. Kemudian cinta dan rasa kepemilikan. Nah, kita punya keluarga, punya anak, punya suami, punya istri, itu ada rasa cinta, kemudian kepemilikan. Kalau anak-anak kita tersakiti, kita hatinya rasanya bagaimana Bapak Ibu Guru? Sedihnya, nggak usah jauh-jauh murid kita ada yang jatuh, kita selaku gurunya merasa kasihan sekali, kemudian kita langsung menolongnya. Kemudian kepemilikan, kemudian ada kekuatan atau harga diri. Nah, tadi kita sebagai manusia punya harga diri, jadi udah apa ya namanya harus punya prinsip, punya karakter. Kemudian kebebasan. Nah, tadi kita ingin merdeka. Merdeka itu ya bisa berdiri sendiri dan melakukan apa yang kita bisa. Jadi tidak atas tekanan oleh orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, jelas. Nah, kalau istilahnya tadi ya, kita sedang bekerja, hari Minggu libur, ingin refreshing. Kalau orang sekarang ngomongnya apa Bapak Ibu Guru? Healing-healing, ya, bukan healing-healing. Tadi semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan dasar kita, bahwa kita ingin senang ya. Senang itu bukan hanya punya uang yang banyak ya, tapi punya uang banyak sakit-sakitan juga nggak senang ya. Punya uang banyak di rumah sakit terus, terbaring ya, juga nggak enak. Jadi walaupun hanya sekedar makan gorengan di lapangan Tegal Selatan, itu sudah senang ya. Anak kumpul dengan anak, kumpul dengan keluarga, dengan teman-teman kita, itu pemenuhan kebutuhan kita. Jadi ternyata kita sebagai manusia itu punya 5 dasar kebutuhan. Nah, ini restitusi juga saya sudah melakukannya. 5 posisi kontrol. Nah, ini tepatnya Bapak Ibu Guru mohon dicermati bahwa kita sebagai pendidik itu ternyata ini ada 5 posisinya. Kita di posisi yang mana? Yang keberapa nih? Yang pertama sebagai penghukum. Jadi kalau ada murid yang salah, langsung kita hukum. Zamannya guru dulu disuruh berdiri sambil jewer telinga, sambil berdiri satu kaki. Ya. Kalau saya alhamdulillah tidak, teman-teman saya. Kita sebagai penghukum, jadi tanpa kita mendengar alasan murid kita langsung dihukum, kita langsung menghukum. Dia kamu salah ya. Itu mungkin zaman dulu. Sebelum kita yang mengenal namanya restitusi. Kemudian pembuat rasa bersalah. Si C tidak mengerjakan PR atau si C ribut terus. Misalkan maaf ini saya karena kepentingan saya sebagai guru penggerak, saya sering meninggalkan kelas, ada Zoom dan sebagainya. Kemudian saya titipkan ke guru lain. Kemudian ternyata saya titipkan ke guru kelas 5 ke Bu Anita. Ternyata Bu Anita laporan, Bu Lisa kelas 6 ribut. Kemudian Bu Anita memberi nasihat ke kelas 6. Kelas 6 jangan begitu loh. Kamu gak kasihan sama Bu Anita, kamu kasihan sama Bunda. Jadi tadi apa? Kamu gak kasihan sama Bu Guru, kamu gak kasihan sama Pak Guru. Itu adalah membuat rasa bersalah anak. Iya ya. Jadi anak jadi berpikir iya ya. Jadi anak bisa merasa saya salah ya kalau itu. Jadi itu namanya pembuat rasa bersalah. Kemudian pemantau. Pemantau ini ya kan kita hanya ngawasi saja anak mau belajar apa, hanya dipantau. Ya. Kemudian misalkan ribut mungkin kita hanya mantau. Ya. Mungkin ada guru yang seperti itu. Maksudnya baik, membiarkan anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah itu pemantau. Kemudian sebagai teman. Nah ini mungkin kalau untuk kelas tinggi ya, sebagai teman. Ya, anak-anak SMP SMA gurunya bisa kayak temannya sendiri ya. Tapi
kelemahannya tadi Bapak Ibu guru, karena mereka menganggap kita guru sebagai teman, maka kadang mereka kurang ajar. Nah, dianggapnya semua sama kayak temannya sendiri, maka kadang mereka bicaranya sembarangan, nah, tidak ada unggah-unggahnya. Kemudian yang paling terbaik adalah sebagai manajer. Nah, manajer berarti yang punya perusahaan ya. Kalau di bidang ekonomi, kalau di bidang pendidikan itu berarti manajer itu yang punya inisiatif. Semisal anak punya masalah, itu mereka punya inisiatif. Misalkan anak tadi kelas 6 misalkan ribut, kemudian materinya adalah materi tentang kelistrikan, tentang arus listrik, rangkaian listrik paralel sama seri. Nah, sebagai guru kemudian tadi memberikan semacam solusikan anak-anak, coba sekarang kita bareng-bareng membuat, kamu belajar membuat rangkaian seri sama rangkaian paralel. Jadi kita berinisiatif dan itu kan positif ya bagi anak ya, bukan hal-hal yang negatif. Jadi posisi yang terbaik kita sebagai guru adalah posisinya sebagai manajer, memberi ide, gagasan untuk tadi anak menangani masalahnya, memperbaiki kesalahannya dengan cara yang baik. Kemudian restitusi segitiga. Nah ini Bapak Ibu guru, ini saya akan berikan contohnya. Sebentar, ini adalah contoh penerapan restitusi segitiga di kelas. Tepatnya kalau saya kelas 6. Sebentar, masih muter-muter. Jadi seperti penanganan kasus, tetapi tadi ya jauh lebih kita lebih diajarkan untuk bersabar dalam menghadapi hukum Pak. Namanya sekali ya, muter-muter. Sebentar Bapak Ibu. Ini muter-muter. Bapak Ibu monggo sambil disambi saat ini ini ya. Saya juga kalau masih belajar Bapak Ibu, jadi saya tidak maksud untuk menggurui, ini hanya berbagi pengalaman saya seperti ini ya video. Jadi memang setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, banyak sekali yang ternyata selama ini kita memberikan pembelajaran kepada situ kurang tepat gitu. Kita anggapnya sudah tepat, tetapi ternyata itu belum tepat. Kita masih menggunakan cara-cara yang lama. Nah ini.
Nah, ini ini adalah pengajar praktik saya, sama fasilitatornya yang membimbing saya selama ini adalah yang sudah saya terapkan budaya positif, tepatnya praktik segitiga restitusi. Ini kok suaranya nggak ada ya? Bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompoknya. Nah, ini ada yang namanya tahapan segitiga restitusi, ada yang namanya menstabilkan identitas. Contohnya ini, novel tidak mengerjakan PR. Nah, ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi pada saat saya melakukan ini, rencana saya kan seperti membuat skenario nih Bapak Ibu Guru. Ternyata itu bukan skenario, ternyata memang ada anak yang hari itu tidak mengerjakan PR. Nah, ini kenapa nggak ada suaranya? Ini kalau ada suaranya, nah ini ternyata ada beberapa siswa yang belum selesai mengerjakan PR dan belum, atau ada yang belum sama sekali contohnya novel. Ini suasana belajar di kelas 6, kemudian guru melakukan praktik segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas. Jadi benar, tadi kamu tidak mengerjakan PR gitu. Kemudian kamu tahu tidak mengerjakan PR itu tindakan yang salah. Ya, jadi kita menanyakan kepada siswa. Kemudian tadi siswa setelah mengakui, iya Bu, saya nggak mengerjakan PR. Menurut kamu berbuat itu baik apa enggak? Enggak Bu. Terus apa yang ingin kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu? Nah itu, jadi apa ya, kita tadi seperti bicara dari hati ke hati kepada anak, kepada siswa kita. Tidak langsung kenapa ya, tidak dengan nada yang tinggi, dengan omelan-omelan guru itu tidak berlaku sekarang. Diharapkan kita menjadi guru yang seperti tadi, melakukan yang namanya restitusi. Jadi ternyata ini bukan karangan akhirnya, tapi memang kenyataan. Ya, jadi saya pas ini nyuruh anak syuting ini, ternyata sebelum itu, padahal saya sudah buatkan skenario, bukan tentang yang tidak mengerjakan PR. Ternyata hari itu sebelum saya melakukan syuting, ternyata anak tidak mengerjakan PR. Jadi ya sudah dijadikan kasus ya. Jadi apa ya? Artinya ya tadi ini memang real, tidak saya buat-buat, memang ada kasusnya ya. Ya kelas tinggi saya mengakui banyak beberapa kasus ya. Cuma saya hanya mengambil 2 karena permintaan dari BPKB Semarang itu hanya 2 kasus saja. Tapi semua kasus itu ternyata real ya. Jadi tidak dibuat-buat. Ya, ternyata bisa pas teman ya. Saya pas melakukan belajar ternyata ada yang mengerjakan, tidak mengerjakan PR. Kemudian nanti satu lagi kasusnya anak tidak memakai seragam yang lengkap. Ada yang tidak pakai dasi, ada yang tidak pakai ikat pinggang, kemudian tidak memakai kaos kaki. Jadi itu real Bapak Ibu Guru. Mungkin bukan hanya kelas tinggi, mungkin kelas mungkin karena ada yang sama. Jadi tanpa saya membuat sebuah skenario pembelajaran supaya kelihatannya anak punya masalah, ternyata siswa kita itu banyak juga masalahnya. Ini. Jadi setelah anak-anak kemudian tadi diberikan solusi, saya panggil ke ruang guru. Pada saat itu saya panggil ke ruang kepala sekolah. Ke ruang guru saya berapa, saya ke ruang kepala sekolah. Saya ajak bicara anak-anak. Tadi apa yang kamu lakukan? Saya nggak mengerjakan PR Bu. Terus kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Terus menurut kamu itu baik apa enggak? Enggak Bu. Nah ini perasaan siswa ini sayangnya nggak ada suaranya ya. Ini juga bukan saya yang ngeset. Jadi kamu tadi bagaimana setelah Bu Nisa tahu kamu nggak mengerjakan PR, tapi apa yang Bu lakukan?
Ini kalau ada suaranya, sayangnya nggak ada suaranya ya. Kenapa ini ya? Jadi dia tadi menyesal, meminta maaf, kemudian tadi dia merasa senang karena ternyata reaksinya Bu Lisa itu tadi tidak meluap-luap, tidak apa. Karena tadi Bapak Ibu guru benar-benar memang benar guru penggerak ini jadi menggerakkan hati kita. Ya, bahwa saya tadi mungkin kemarin-kemarin saya berbuat kesalahan. Nah semenjak itu kedepannya saya ingin jauh lebih baik. Nah ini kasus yang kedua. Ini adalah anak-anak tidak. Ini sudah selesai. Ini tadi dipotong. Jadi anak-anak ternyata ada yang tidak memakai dasi, topi, kaos kaki, ikat pinggang. Saya juga panggil ini. Guru melakukannya, memeriksa kelengkapan seragam siswa. Ini pada saat saya sidang seragam siswa, sekalian saya sidang tentang kebersihan diri sendiri. Itu ternyata juga banyak anak yang kukunya panjang, telinganya masih kotor, giginya juga. Nah, tadi jadi intinya bahwa yang terakhir itu tentang segitiga restitusi itu ada yang namanya memvalidasi keyakinan, memvalidasi kesalahan, memvalidasi kesalahan. Jadi anak, kamu salahnya apa? Ya setelah memvalidasi kesalahan tadi menstabilkan keyakinan apa sih? Kenapa kamu itu sampai berbuat salah itu apa? Nah, mereka jadi mereka jadi punya refleksi, oh ini yang salah ya, salah gini gitu. Yang terakhir adalah salam dan bahagia. Itu adalah pemaparan saya tentang budaya positif, mulai dari nilai kebajikan, disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Itu adalah budaya positif Bapak Ibu yang bisa kita lakukan, kita ciptakan, kita kembangkan di sekolah kita. Khususnya adalah kelas dulu. Ya. Angkatan 6 tadi ya. Visinya kan slogannya kan tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, jadi tergerak itu dalam hati kita dulu. Saya nggak mau menyebarkan dulu kalau saya nggak mencoba. Nah, dicoba dulu. Diri kita dulu mampu apa enggak. Jadi kata para fasilitator, kata para pengajar praktik saya, Anda dulu yang praktek Bapak Ibu. Tadi seperti naik sepeda motor atau belajar nyetir mobil itu nggak langsung bisa nih. Jadi kita butuh prosesnya. Tadi saya juga masih berproses Bapak Ibu. Saya bukan yang terbaik. Kita sama-sama belajar di sini. Makanya setelah saya mencoba, kemudian tadi ada yang berhasil, ada yang tidak, tapi terus dicoba. Maka tadi hari ini kewajiban saya adalah menyebarluaskan. Keinginan saya adalah setelah hari ini Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 5, termasuk guru mapel, COK, guru agama, atau termasuk penjaga sekolah itu juga bisa mempraktikkan itu. Paling enggak tadi yang sederhana di kelas dulu. Kita buat keyakinan kelas, kita amalkan itu. Nanti kan juga anak bisa diterapkan di rumah. Jadi anak punya kesadaran, nggak usah ibu nih ngoprak-ngoprak bangun, ngoprak-ngoprak suruh mandi, suruh sholat, tapi anak tergerak sendiri. Jadi tadi secara tidak langsung kita mengajarkan, tapi kita hanya menuntun Bapak Ibu, karena anak itu sudah punya karakter, sudah punya bakat, anak itu tinggal mulai saja. Demikian pemaparan dari saya. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lisa yang telah menyampaikan ilmunya untuk kita semua ya Ibu ya, dan Bapak-bapak, semoga bermanfaat. Yang ingin saya tanyakan ya kepada Bu Lisa ya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk melaksanakan disiplin pada siswa-siswanya? Monggo. Terima kasih Bu Lisa, dan semoga jawabannya bermanfaat bagi kita semua. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Saadah yang selaku wali kelas 1 yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya. Strategi apa? Strategi berarti ada teknik, ada cara. Yang saya lakukan untuk membelajarkan kedisiplinan, mendisiplinkan anak kita. Saya selalu kelas 6. Dulu saya awal di Duno 1 mengajar kelas 5, kemudian mengajar kelas 4, mengajar kelas 3, dan ini sekarang mau 2 tahun ini mengajar kelas 6. Yang pertama kali lakukan adalah tadi satu, dalam diri kita bisa ada juga guru yang lain, pak guru yang lain. Kita harus punya aura yang positif. Kita sudah sudah niat, Kemudian di kelas sebelum pembelajaran otomatis kita mengajarkan tadi nilai profil Pancasila. Kita ajarkan untuk berdoa bersama. Setelah berdoa, kemudian bertadarus. Itu kan tumpukan nilai profil Pancasila ya Bapak Ibu. Berdoa, bertadarus. Kemudian setelah itu biasanya saya menyanyikan lagu wajib atau nasional. Bisa Indonesia Raya, bisa Bagaimana dan sebagainya. Kemudian setelah itu speaking sebentar, persepsi. Kemudian saya kultum Bapak Ibu, kuliah 7 menit. Jadi untuk apa ya namanya? Untuk menenangkan, mengkondisikan anak. Pengelolaan kelas saya kondisikan dulu. Anak-anak itu kita kultum dulu, kita beri semacam semangat, motivasi. Anak-anak tadi sudah sarapan di rumah, sudah pamit, sudah sini mau apa, mau belajar apa, belajar temanya apa. Jadi dibangun dulu. Nah, jadi tadi anak yang masih jalan dan sebagainya kita biar tertuju pada kita. Kemudian kita berikan semangat lah atau apa. Kemudian setelah itu apa? Saya membelajarkan tentang disiplin lingkungan. Anak-anak tadi sudah piket, sudah Bu Guru. Kalau sudah piket, coba lihat di kanan kiri kamu. Oh iya, ada anak-anak. Oh iya Bu, masih kotor Bu ya. Nah, nanti bersihkan ya lingkungan kamu. Kemudian tadi yang pikir siapa? Itu sapunya masih tergeletak. Nah, itu kan juga mendisiplinkan anak. Ayo, yang pikir siapa? Ya, anak-anak langsung. Yang pikir langsung. Keluar kelas, membetul-betulkan sapu. Kemudian sepatunya untuk kelas 5 sekarang dilepas hanya pakai alas kaos kaki. Sepatunya bagaimana? Tanamannya tadi sudah disiram. Ya, kemudian tadi. Jadi hal-hal yang sepele Bu Ada. Tadi berdoa. Kemudian tadi saya berikan kuliah 7 menit tadi untuk motivasi anak belajar sekolah itu apa. Kemudian tadi lingkungan kamu sudah bersih belum? Bagaimana kita kan belajar nyaman anak-anak Bapak Ibu guru. Kalau tadi lihat di bawah meja banyak berserakan kertas-kertas itu yang saya lakukan. Tak henti-hentinya saya sampai ngomong ke anak, mungkin kamu bosen, guru nggak akan bosen ya. Guru nggak akan bosen membelajarkan itu, karena kadang namanya anak-anak ya Bapak Ibu, kadang kita sedikit lengah, mereka ikut lengah ya. Tapi tadi karena tadi sudah diajarkan hal yang baik, maka tadi saya mencoba untuk mengontrol diri saya tidak ingin melakukan dengan penuh emosi. Jadi ayo ya, dengan tadi kita senyum, nanti kan mereka jadi malu-malu kucing. Iya Bu, lupa Bu nggak pikir ya, yang pikir siapa nah nanti teman-temannya itu Bu yang pikir Bu, karena kamu jadi bilang nanti yang merasa bersalah Bu nggak pikir. Nah ini mereka langsung sekarang Bu, nanti saja. Nah, kadang udah kan Bu mau belajar yang penting nanti dikerjakan ya, iya Bu itu Bu Ada. Pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya Bu Ada. Monggo yang lain barang.
ada yang masih belum jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan tentang apa saja contoh perwujudan keyakinan kelas yang tampak dan tidak tampak. Yang kedua, kepo ini. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nur Laila selaku wali murid kelas 2. Tadi ya, contoh dari yang namanya keyakinan kelas yang tampak. Yang tampak ya tadi, contohnya misalkan anak mengerjakan piket. Jadi saya akan rajin piket. Nah, itu tampak. Nah, yang tidak tampak adalah yang tadi tidak mengerjakan tugas piket. Nah, kan apa ya? Tampak ya tadi jelas pekerjaannya terlihat benar. Jadi mereka benar-benar nyapu. Kemudian mereka benar-benar datang tepat waktu. Nah, yang tidak tampak itu kalau berdasarkan teori itu adalah tadi mereka yang tidak melaksanakan itu yang namanya tidak tampak. Contoh Bu Anita memberi PR kelas 5 tentang materi literasi numerasi. Nah, anak yang mengerjakan tugas itulah yang mereka tadi punya keyakinan yang tampak. Kalau yang tidak mengerjakan itu yang namanya tidak tampak. Itu berdasarkan teori pembelajaran dari guru yang saya dapatkan seperti itu. Kemudian Bu Lela kepo, ingin orangnya tadi paling penting. Nah, paling penting adalah orang tua, keluarga. Orang tua itu nomor 1. Tanpa orang tua, jelas kita nggak bisa ada di sini. Saya kalau udah bicara tentang yang paling penting untuk orang tua, terutama ibu itu selalu mensupport. Mohon maaf, Bu, ada yang ibunya sudah meninggal, pasti yang saya katakan ini jadi katanya. Saya sendiri aja ibunya masih hidup, bapak ibu yang ibunya masih hidup atau tidak ada, pasti ibu itu nomor 1. Bagaimanapun ibu itu berjuang untuk anaknya. Jadi orang tua, terutama ibu, bukan berarti saya tidak menghormati bapak saya. Ibu itu nomor 1. Kemudian setelah itu saya kan punya keluarga sendiri, bapak ibu. Maka keluarga juga adalah terpenting. Anak-anak saya juga itu adalah orang-orang yang penting. Mereka adalah apa? Penghibur saya di sekolah dengan berkegiatan, pulang ke rumah melihat anak kita yang manis-manis, yang lucu-lucu, dengan tingkah laku mereka yang mereka anggap sepele tapi melucukan, itu adalah suatu kebahagiaan. Kita sudah kebutuhan kita sebagai manusia sudah terpenuhi, senang. Kita jadi lupa tadi masalah di sekolah, si murid yang bedut dan sebagainya, yang mungkin habis diomeli kepala sekolah atau apa, kita jadi hilang. Yang dapat tugas tambah sebagai bendahara kayak Bu Anes, Bu sekali jadi hilang karena melihat keseriaan anak. Kemudian suami yang juga mendukung dan sebagainya, terutama keluarga. Jadi yang penting adalah keluarga. Kemudian setelah keluarga adalah jelas, karena sekarang saya adalah bagian dari suatu institusi, maka rekan-rekan saya ada Bu Saada, Bu Lela, Bu Ana, ada Bunda dan sebagainya. Itu adalah juga orang-orang yang terpenting dalam hidup saya. Tanpa mereka saya tadi bukan seorang apa-apa. Saya nggak mungkin kerja sendirian di sekolah karena kita adalah timbul. Jadi keluarga, kemudian rekan kerja, kemudian ya tadi orang-orang di luar itu, misalkan teman-teman kita, baik teman kita yang dulu, kita yang sekarang. Jadi satu adalah keluarga, 2 adalah rekan-rekan kerja saya. Itu adalah orang-orang yang terpenting dari tanpa mereka semua, detik ini saya tidak akan ada di hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih, begitu penjelasannya Bu Lela. Monggo barangkali ada yang lain atau sudah cukup? Matur nuwun Bu Lisa atas waktunya. Sama seperti Bu Lela, ini saya punya 2 pertanyaan.
Yang pertama, menyambung tadi sesuatu yang penting. Saya juga punya pertanyaan dengan tema sesuatu yang penting. Nilai kebajikan apa yang menurut Bu Lisa itu sangat penting? Yang terpenting dalam hidupnya Ibu Lisa itu apa? Kemudian yang kedua, apa sih sesuatu yang paling bermakna dalam hidupnya Bu Lisa itu apa? Kepo juga ya Bu Lela? Itu saja, sering berbagi pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana Luciana sebagai wali kelas 3. Tadi ya, nilai kebajikan apa yang saya miliki dan ingin kembangkan? Kalau menurut saya itu adalah tanggung jawab. Banyak sekali nilai kebajikan, ada tanggung jawab, ada mati, ada kotor. Tapi saya milih tanggung jawab, karena dari tanggung jawab itulah kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah itu tadi, tanpa kita sudah sadar, oh ya, saya harus beribadah kepada Allah. Allah itu nggak butuh ya, nggak butuh ibadah kita ya, kita yang butuh. Nah, kita tanggung jawab, kita merasa tanggung jawab sendiri. Kemudian tadi saya sebagai guru tanpa diberi peringatan sama kepala sekolah atau ditegur guru yang lain, saya tanggung jawab berangkat, diusahakan sebelum bel sekolah berbunyi, bel masuk. Kemudian tanggung jawab, tidak usah Bapak Ibu monggo mengajar, enggak pernah begitu. Setengah 1 insya Allah tidak ada yang seperti itu gurunya. Termasuk kepala sekolahnya juga tadi tidak perlu mengingatkan, kita sudah cara sendiri kayak Bapak Ibu guru, langsung masuk kelas sendiri. Kemudian tadi sudah waktunya masuk pun ya kita masuk kelas, jadi tanggung jawab. Kemudian sebagai istri dan sebagai ibu tanggung jawab, saya tanpa diberitahu suami saya ya tanggung jawab, saya istri itu ya harus patuh pada suami. Kemudian sebagai ibu tadi mendidik anak, termasuk menyiapkan apa yang anak kita butuhkan. Jadi tanggung jawab itu bagi saya adalah sesuatu yang penting, karena dengan tanggung jawab itu semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan normal. Termasuk ini adalah suatu bentuk tanggung jawab saya. Kenapa saya harus melakukan aksi nyata? Ya ini bentuk tanggung jawab saya. Kalau saya tidak ada punya rasa tanggung jawab, panggil teman, pinter-pinter dewek istilahnya. Nah, tapi tadi para fasilitator kami, pengajar pendidik kami menekankan Bapak Ibu guru jangan pinter dewek. Jadi sebarkan, karena itu kan tadi ya, kita menyebarkan kebaikan walaupun hanya kecil ya, sederhana, itu tadi bernilai baik. Jadi tanggung jawab saya ini salah satu bentuk tanggung jawab saya, menyebarkan tadi pemahaman tentang budaya positif itu. Kemudian apa sih yang paling berharga dalam hidup saya? Tadi jawaban hampir sama seperti pertanyaan dari Bu Lela, keluarga. Karena mau sepelik apapun kita, sesusah apapun kita, pada akhirnya keluarga itu jadi muaranya. Jadi kita punya masalah seberat apapun, kita sudah tadi ya, yang paling baik adalah suratnya sama Allah. Kemudian kita kembali, kalau kita nggak punya keluarga, mohon maaf, misalkan kita tidak diberikan keturunan, tidak diberikan anak, mungkin hampa gitu. Tapi dengan adanya anak tadi kita bisa sharingnya, kita bisa sharing, jadi keluarga. Jadi yang paling penting adalah keluarga. Tanpa keluarga nanti mungkin kita akan kayak nggak punya tujuan, hampa ya, kayak lagunya Ari Lasso, hampa kayak itu. Nah, jadi itu anak, keluarga itu yang paling penting. Selanjutnya kedudukan yang kedua adalah tadi sama sebenarnya adalah teman-teman sejawat. Hari ini saya senang sekali karena mendukung saya, dikelilingi oleh orang-orang yang sayang. Sayang itu kadang tidak, aku sayang kamu, tidak ya. Tapi dengan perhatian Bapak Ibu, Bu Lisa tahu Bu Lisa ya, hanya dengan menanyakan ada apa. Nah, kayak saya kemarin ada murid saya, Elsa sepatunya baru, Bu Lisa bisa ngerti sih Bu. Itu Bu Lisa ya, itu anak sudah baru, berarti gunanya perhatian. Jadi kalau kadang kita misalnya
sudah dapat masalah, bukan misalnya masalah karena murid kita misalnya. Kemudian guru ada yang mendatangi kita, kemudian ada yang meluk kita. Itu apa ya? Rasanya, ya Allah, saya perhatian sekali. Jadi hanya dengan memberikan pelukan, kayak misalnya ibu ya, saya dan ibu ini sebagai ibu di rumah, anak itu kadang ya hanya dengan dipeluk saja mereka sudah seperti menemukan solusi gitu. Jadi keluarga dan teman-teman itu Bu Ana. Terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa yang untuk saya. Pertanyaan saya Bu Lisa, apakah push control yang paling sering bisa lakukan? Kiranya itu saja pertanyaan dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita, kelas 5 wanita Bu Lela kelas senior saya yang saya jadikan panutan dalam menapaki kerja saya karena saya di sini. Nah, Bu Anita tadi apa ya? Kontrol sosial yang paling sering saya lakukan tadi Bu Anita, Bapak Ibu guru yang lain, sebelum saya mendapat pendidikan guru penggerak, maka posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah dulu penghukum. Ya tidak Bapak Ibu guru, benar nggak? Ya, kita secara langsung sering menghukum anak ya, menghukum, kemudian teman, kemudian pembuat rasa bersalah. Kamu gimana sih? Guru kan sudah ngomong, suruh dikerjain, dikumpulkan hari ini. Kok kamu nggak bawa sih Mas ya? Anak jadi dia nunduk. Ya, mungkin dalam hati ya itu jadi penghukum kemudian teman. Tadi saya sering ngomong ke anak, maaf ya Mbak, Mas, ketika guru manggil kamu dengan kata yang tidak baik, maka bu guru yang laki-laki bu guru panggil Mas, yang perempuan bu guru panggil Mbak, sebagai bentuk pengenalannya Bu Lisa kepada muridnya. Bu guru, saya sebagai teman, anak ajak ngomong. Tapi ya tadi kelemahannya, jadi kita seperti disepelekan dengan murid. Jadi apa ya? Mungkin ada yang murid kita adalah tetangga kita. Pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu guru? Murid kita adalah tetangga kita. Jadi akhirnya kalau murid itu di sekolah, ada yang lupa panggilnya bukan bu guru, tapi panggilnya sebutan yang lain. Ya, itu yang dulu sering saya lakukan. Kemudian setelah saya mendapatkan ini pendidikan calon guru penggerak, maka tadi saya berusaha untuk menjadi seorang manajer, karena manajer itu adalah yang paling baik, posisinya paling baik dari antara penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman. Manajer itu paling terbaik. Jadi misalkan contohnya kelas rendah tidak membuat kolase, anak-anak kamu membuat kolase ya, misalnya mereka tanya, kamu nggak buat kolase iya Bu, nggak punya bahan-bahannya. Si kamu pengennya apa? Pengennya biji-bijian Bu, tapi nggak ada. Selain biji-bijian, apa kamu bisa buat yang lain? Anak berpikir, TikTok. Mudah, coba kamu lihat itu. Bu Lela punya beberapa kertas origami, kertas yang warna-warni. Nah, coba kamu buat kolasnya bentuk apa? Bentuk kupu-kupu Bu Lela. Nah, silakan. Bentuk kupu-kupu ini kemudian kamu tempeli dengan guntingan kertas origami. Oh iya Bu Lela. Nah, di situ peran kita adalah sebagai manajer. Jadi kita memberikan ide. Nah, tapi kita nggak langsung ambil itu kertasnya, enggak. Ya, kita menutup dulu. Pengennya apa? Ya, anak biasanya mikir ya lihatnya makan itu. Ya ini coba kau perhatikan sekeliling kamu. Tuh, nah Bu Lela menunjuk ke mejanya Bu Lela. Ini misalnya kelasnya ditanya, tuh dilihat di mejanya Bu Ana ada apa saja itu. Oh ada stik es krim Bu Guru. Nah, yuk. Kira-kira es mau buat apa Nana? Buat itu Bu, buat asbak Bu.
foto, tinggal foto, bisa Bu ya, yuk. Nah jadi apa ya, kita memberikan ide tapi tidak langsung ide, jadi tetap namanya menuntun, karena kita nggak boleh menuntun Bapak Ibu guru. Saya benar-benar oh iya ya, selama ini mungkin saya banyak menuntun ke murid kita ya. Jadi jangan menuntun tapi menuntun, karena murid itu sudah punya plus minus, sudah punya bakat minat tersendiri. Kita hanya tinggal menuntun, moles sedikit saja sudah jadi. Gitu ya. Sebagai orang tua juga di rumah, pengennya apa? Kak, kamu pengennya apa Kak? Pengennya ini Bu. Nah kita arahkan, kamu pengennya apa S2-nya? Aku pengennya Pancasila Bu. Kenapa? Biar kalau dijahatin orang bisa bela diri, bisa bela diri. Oh, yes. Kita hanya mau apa ya? Memfasilitasi, mendorong saja. Nah, jadi kamu harus ikut ini. Itu sedikit-sedikit kita mulai hilangkan, kita jangan paksa anak. Itu ya. Jadi saya banyak belajar. Ini saya juga dari ini juga saya selaku orang tua di rumah saya banyak introspeksi di iya ya. Mungkin selama ini termasuk saya juga banyak menuntut anak ya. Mungkin sesadar itu saya menuntut anak mungkin ya, tapi sekarang oh ya saya sudah sadar itu. Demikian Bu Anita, terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain kalau tidak ada, sudah cukup atau ada yang lain? Cukup, ya mau Bu. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Sudah cukup. Apa yang tadi disampaikan, yang dipaparkan oleh Ibu Lisa Andriani SPD tentang aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah UPTD SP 01 Kota Tegal bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita terapkan, khususnya kami selaku guru kelas di sini, bolehlah Bu Anita, mudah-mudahan kita bisa menerapkan ke kelas kita masing-masing. Acara terakhir itu penutup. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu kita bersama-sama menutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya, perbuatan saya yang tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagian besar apa tadi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan dari Pulisa Anjani SPD, mengajar kelas 2. Setelah saya mengikuti penjelasan dari Pulisa mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, saya mulai berpikir bahwa selama 21 tahun saya mendidik anak-anak, kiranya banyak kekurangan, terutama sekali dalam membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk menerima pembelajaran atau pengetahuan dengan baik. Kebanyakan selama saya mendidik dan membimbing mereka, saya memerintah, karena anggapan saya seperti saya sekolah dulu, kalau tidak diperintah, anak-anak biasanya tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi kalau diperintah, mereka akan melaksanakannya meskipun dengan terpaksa. Ternyata dengan pembelajaran seperti yang saya lakukan dulu, itu mengakibatkan tidak ada kesadaran pada diri mereka untuk melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Tetapi mulai hari ini, dengan mendengarkan penjelasan dari Pulisa, insya Allah sebagai guru saya akan mengubah cara didik saya, cara membimbing saya kepada anak, di mana melakukan pendekatan tidak dengan cara memerintah atau menyuruh, tetapi mendalami keinginan para siswa itu seperti apa. Dan apabila memang hal itu harus dilakukan, akan dilakukan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan mereka, karena dengan cara saya menyuruh mereka secara menyentuh hati mereka, sehingga mereka melaksanakannya dengan sukarela, dengan kesadaran, dengan keikhlasan mereka melaksanakan tugas apa yang diperintah oleh guru. Sekiranya menurut saya memang dengan cara-cara seperti itu kita lebih banyak butuh kesabaran dalam mengubah cara mereka melaksanakan semua tugas-tugasnya. Kita butuh kesabaran untuk membimbing mereka. Kita butuh kesabaran juga supaya mereka mempunyai kemandirian dan kesadaran akan pentingnya yang akan mereka lakukan dan manfaatnya buat mereka sendiri. Demikian sekiranya manfaat yang saya dapat ambil, dan insya Allah dapat merubah saya dalam melakukan tugas saya sebagai pendidik yang kurang beberapa tahun lagi pensiun, sehingga meskipun hanya dalam waktu beberapa tahun, semoga saya dapat membimbing mereka dengan cara yang paling tepat. Dengan cara ini semoga kesadaran akan timbul pada diri anak-anak itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Maisaro, siswi dari kelas 6 UPTT SPF SD Negeri Tunan 1 Kota Tegal, ingin memberikan pendapat tentang kesepakatan kelas 6
yang telah kita sepakati bersama. Menurut pendapatku, keyakinan kelas yang telah dibuat membuat saya lebih rajin, disiplin, mulai dari penerapan tidak berkata kasar, berhenti mengejek orang tua, sampai berangkat ke sekolah tepat waktu setiap harinya. Ya, untuk setiap keyakinan yang kelas yang telah kita sepakati bersama, tentu saja setiap pihak menerimanya dengan ikhlas. Terima kasih untuk Bu Lisa yang telah mengajarkan kami tentang keyakinan kelas, yang alhamdulillah insya Allah saya akan melaksanakannya dengan penuh hati dan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.